Ya, selamat sore pemirsa. Selamat datang di Chatterbox Walk the Talk. Edisi hari ini hari Sabtu 24 Agustus 2024. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke 62 untuk LPP Televisi Republik Indonesia atau TVRI, dan selamat ulang tahun ke-35 untuk RCTI. Oke, semoga semakin oke dengan tayangan-tayangannya yang saya harapkan makin oke dan berkualitas ke depannya. Dalam Chatterbox Walk the Talk edition sore ini, saya pengen menegaskan satu kali lagi bahwa saya tetap akan bersikukuh dan berkeras dengan sikap saya. Di dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024 ini, saya tetap akan mendukung Bapak Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, Master of Public Policy, MPP, PhD, Doctor of Philosophy, untuk jadi Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Kenapa? Alasannya begini. Saya menolak untuk mendukung Pak Ahok. Saya tolak Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama. Itu kenapa? Satu, track recordnya sudah jelek. Karena beliau masuk penjara karena perbuatan pidana. Apa itu perbuatan pidana? Pelanggaran terhadap pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ya, ini tentang penistaan agama, yang kemudian menjadi pasal 300 KUHP yang baru. Namanya berganti menjadi tindak pidana terhadap agama, dengan ancaman penjara kalau di KUHP yang lama 5 tahun maksimal. Kalau di KUHP yang lama menurun jadi 4 tahun. 4 apa 3 tahun, lupa saya. Nah, Pak Ahok ini kan divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak 5 tahun, tapi 2 tahun penjara. Kalau dari perundang-undangannya, memang mantan narapidana masih bisa maju jadi calon gubernur. Tapi secara etika, secara moral, secara secara tata krama, ya masa iya sih orang yang pernah masuk penjara terus jadi kepala daerah, bahkan kepala negara? Pantes gak sih? Etis gak sih? Moral banget gak sih? Menurut saya enggak. Itu sebabnya kenapa saya mati-matian untuk menolak keberadaan Pak Ahok di Pilgub Jakarta 2024 ini. Saya membersamai teman-teman yang sudah lebih dahulu mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 ini. Bahkan saya malah mendorong agar PDIP segera meloloskan Anies Baswedan menjadi calon gubernur Jakarta kalau ingin mendapatkan kursi eksekutif di tempat yang strategis. Ya. Jadi buat Ibu Megawati gak usahlah bersombong-sombong ria, berretorika ria, berhana-heneh ria dengan mengatakan emang suruh siapa lu suruh gue jalonin Anies, mau nurut apa enggak, dan sebagainya gitu loh. Ingat, Anies Baswedan, Pak Anies itu independen. Beliau bukan kader partai apapun, jadi nggak bisa disetir. Kenapa giliran Pak Muzakir Manaf, Pak Rusdi Mastura, Pak Isran Nur, yang notabene bukan kader PDIP, kok bisa cepat sekali ACC-nya, sementara di Jakarta Anies Baswedan ini sulit sekali mendapat ACC dari PDIP? Kenapa gitu loh? Ada double standard apa PDIP terhadap Anies Baswedan ini? Jangan ya karena gengsi memasangkan kadernya sendiri malah jadi blunder, karena lawan kita ini adalah lawan yang sulit. Ya, lawan yang didukung oleh dinasti Mulyono atau dinasti Jokowi, yaitu Ridwan Kamil Suswono. yang komposisinya adalah
hampir seluruh partai yang ada di DPRD Jakarta kecuali PDI Perjuangan. Jadi Ibu Megawati itu gak perlu harus berbanyak mulut seperti itu yang termuat di ragam publikasi YouTube itu. Gak usah seperti itu. Malah kalau seperti itu, maaf, makin banyak orang yang membenci dan mengkritisi PDIP, bil khusus Ibu Megawati. Dan wajar kalau nanti akan muncul tafsir, wah ini si Mega, Mak Banteng, Ratu Banteng nih sombong kali dan sebagainya. Itu. Nah, saya ngomong begini supaya mencegah framing-framing seperti itu tuh terjadi. Framing seperti itu terjadi. Jadi makanya nggak perlulah berbanyak mulut seperti itu. Nggak usah gitu loh. Realistis aja. Tingkat elektabilitasnya Anies Baswedan di Jakarta itu tertinggi loh. Kenapa tertinggi? Karena Anies Baswedan itu figur populer di Jakarta. Kenapa populer? Anies Baswedan itu jabat 5 tahun full term sebagai gubernur Jakarta. Kinerjanya, apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, Pak Ahok, Pak Jarot diselesaikan, diperbagus, bahkan ada yang diperbagus lagi oleh Pak Anies. Jadi nggak ada alasan gitu untuk PDIP untuk tidak mencalonkan Anies Baswedan. Nah, cawagupnya, nah silakan PDIP tentukan sendiri, pasang kadernya, saya ngikut. Itu udah paling benar. PDIP itu jangan mengulang kesalahan di Pilgub 2017. Ya, kala itu zaman-zaman saya masih jahiliyah ya. Pak Ahok itu dikeroyok habis-habisan. Karena salah ucap, karena hujat agama Allah, hujat agama Islam, hujat Quran. Walaupun Pak Ahok membela diri, gak ada intention, gak ada maksud untuk itu, tapi tetap aja masuk penjara 2 tahun. Nah, mestinya itu menjadi pelajaran buat PDIP. Oh, ternyata Jakarta ini, Bang Wandi, ternyata di Jakarta ini, bahkan di eranya Pak Ahok, eranya Pak Jokowi dan Pak Ahok itu ada loh gubernur tandingan Jakarta yang muslim, yang beragama Islam. Ada gubernur tandingannya, udah almarhum orangnya, saya lupa namanya. Tapi orangnya sudah almarhum, sudah meninggal, sakit. Kiai siapa gitu, lupa saya. Dari Betawi, Om tahu ya asli. Nah, kalau saya lebih setuju ya, udah aja PDIP belajar dari situ. Itulah yang harus menjadi alasan kenapa Ibu Megawati ya jangan menerapkan double standard kepada Pak Anies gitu loh, untuk dicalonkan oleh PDIP di Pilgub Jakarta ini. Jangan memberatkan hati gitu loh. Saya marah loh. Baru kali ini saya marah pada Ibu Megawati loh. Bukannya yang soal Ibu Megawati menghujat rukun iman yang kelima. Ya, yang saya masih marah banget dengan beliau sampai saat ini. Dan tidak ada permintaan maafnya. Tidak ada klarifikasinya. Kalau ini kan namanya merendahkan. Ibu Megawati itu menantang maut namanya. Kalau nggak segera ACC Pak Anies Baswedan itu menantang maut, ya. Anies Baswedan ini diterima hampir semua kalangan loh di Jakarta. Nggak cuma kalangan Islam aja, kalangan yang bukan Islam pun beberapa ada yang nerima dia. Kemarin saya ketemu beberapa tokoh-tokoh pendeta yang dukung Anies Baswedan. Ada Pak Anton Supit, ada Pak Frans Pangaribuan kalau saya nggak salah ya, pendeta itu 2. Ini berarti kalangan yang bukan Islam aja nerima. Bahkan ada satu gereja yang izinnya ditandatangani oleh Pak Anies Baswedan di Jakarta, diresmikan langsung oleh beliau.
Jadi kata siapa beliau ini tidak toleran kepada umat yang bukan Islam? Tidak kok. Jadi itu poin kedua. Poin pertama dan poin kedua. PDIP harus belajar dari Pilgub Jakarta 2017. Ya. Bahwa kalau nekat mencalonkan Pak Ahok, ya bisa terjadi lagi. Publik gak akan lupa. Oh, Ahok nih mantan narapidana. Mantan narapidana kasus penistaan agama. Ini penghujat agama Allah nih, penghujat Quran nih. Saya sampai doa kemarin di KPU itu sengaja, jangan ya Allah engkau hadirkan pemimpin yang menghujat agama engkau ya Allah. Saya sampai berdoa seperti itu loh. Saya sengaja berdoa seperti itu karena bos, ini tuh negara Islam. Jakarta ini kotanya orang Islam. Bukan kotanya orang Kristen. Bukan wilayahnya orang Kristen. Ahok mau jadi gubernur di Sulawesi Utara, no problem buat saya. Karena memang itu didominasi, dimayoritasi oleh orang Kristen. Gak apa-apa kalau Ahok dicalonkan mendampingi Pak Kando di Sulawesi Utara situ, gak apa-apa. Gak apa-apa, ikhlas saya. Malah lebih setuju. Karena Sulawesi Utara itu daerahnya orang Kristen, daerah kaumnya Pak Ahok. Kalau Jakarta ini orang Islam banyak. Jangan kau bermain-main dengan kami-kami umat Islam di Jakarta ini, ya. Saya anak Mampang gak akan ridho kalau Ahok itu sampai dicalonkan ini, Pak. Gak rela saya anak Mampang ini, anak Mampang yang tinggal di Pesanggerahan ini, ya. Ridho, ya. Gak mau saya. Ya, gak mau saya seperti itu. Yang hebat dari Pak Ahok, yang bisa mimpin Jakarta, yang dari umat agama Allah ini masih banyak. Gak cuma Pak Anies, banyak yang lain. Tapi bukan Pak Ridwan Kamil juga, jangan GR, ya. Dan GR dulu. Masih banyak yang lebih hebat. Pak Anies itu salah satunya. Pak Prasetyo Edy, Pak Rano Karno diantaranya. Itu lebih pas mimpin Jakarta. Atau Kiai Lutfi Hakim, Imam Besar PON Forum Betawi Rempuk FBR, ya, bisa dicalonkan, ya. Jadi sudahlah, move on. Betul yang dibilang teman-teman, move on. Ya, masanya Ahok tuh sudah lewat. Dan kalau nekat dicalonkan lagi, ya mohon maaf, ya, saya adalah orang yang akan melawan pencalonannya Pak Ahok. Apapun caranya akan saya lakukan. Yang penting Pak Ahok itu tidak sampai jadi gubernur Jakarta. Dan sekarang yang penting Pak Ahok itu jangan sampai menjadi calon gubernur yang diusung oleh PDIP. Karena itu saya himbau bagi teman-teman, bil khusus saudara-saudara yang berbudiman. Oh, sudah nyala. Ya, saya mau ambil. Halo. Tahu saya. Ya, makanya saya himbau kepada saudara-saudaraku yang berbahagia, ayo sama-sama kita lakukan pressing point, upaya penekanan agar PDIP dengan legowo mau mencalonkan Anies Baswedan, Gubernur Muslim Jakarta, sebagai Gubernur Jakarta periode 2024-2029. Sekali saya tegaskan, Jakarta tidak butuh gubernur kafir. Jakarta tidak butuh gubernur dari kalangan bukan Islam.
Ya, kita orang Islam, kita pemegang saham terbesar di Jakarta. Kita mau Jakarta dipimpin gubernur Muslim. Kita mau Jakarta dipimpin oleh gubernur beragama Islam yang jujur, amanah, baik, tidak jahat sama rakyat, tidak zalimi rakyat, yang memperbagus Jakarta menjadi kota global. Ya, yang penting Jakarta 1, Jakarta 2 harus dipegang oleh orang Islam, jangan dari bukan orang Islam. Ya, yang dibutuhkan Jakarta bukan gubernur yang berkata kasar, bukan gubernur yang menghujat agama Islam, tetapi gubernur yang berkata baik dan memuliakan dan membela agama Islam. Ya, karena Jakarta adalah kotanya orang Islam. Terima kasih teman-teman, selamat sore, dan mari sama-sama kita menangkan, kita dukung Profesor Dr. Anies Baswedan jadi Gubernur Muslim Jakarta 2024-2029. Kolaborasi untuk Jakarta menuju kota global, maju kotanya, bahagia warganya, sukses kotanya, cerdas warganya. Ya, maju kotanya, beriman dan berakhlak baik warganya. Selamat sore, sampai jumpa.